Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi khotbah kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis 26 Mei 2022 diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11 dengan tema menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara terkasih, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita semuanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa seorang saksi diperlukan? Seorang saksi diperlukan karena beberapa alasan. Pertama, saksi diperlukan karena saksi dinilai memiliki pengetahuan tertentu, dan pengetahuan itu dinilai penting dalam sebuah proses mencari kebenaran. Kemudian yang kedua, seorang saksi diperlukan karena saksi adalah seorang yang melihat, mengetahui suatu kejadian. Apa yang dilihat dan diketahuinya itu menjadi bukti penting. Berdasar pengalaman yang dilihat dan diketahui itu, seorang saksi tidak bisa mengatakan kata seseorang atau yang saya rasakan saat menyatakan kesaksiannya. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, ia mengatakan kepada mereka semua, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apa makna saksi dari semua ini? Murid-murid harus memahami bahwa selama ini mereka telah bersama-sama dengan Yesus, Sang Mesias, untuk mewujudkan pertobatan dan pengampunan dosa. Yesus telah berkarya secara nyata, dan di atas semuanya itu murid-muridnya telah menjadi saksi hidup. Selanjutnya semua muridnya akan bersaksi tentang Yesus, bukan berdasarkan imajinasi mereka, tetapi bersaksi dengan sebuah kejadian yang nyata di saat mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus. Para murid akan bersaksi dengan kuasa Roh Kudus untuk menghimpun banyak orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, menyadari betapa besarnya kuasa yang dipercayakan Tuhan, murid-murid bertanya kepada Tuhan, Yesus akan memulihkan kerajaan Israel. Ini adalah pertanyaan yang sangat penuh pengharapan. Yesus sudah menang atas maut. Tentu kuasa besarnya ini sanggup untuk memulihkan kembali kerajaan Israel. Tetapi para murid tidak sadar bahwa kuasa yang Yesus akan berikan kepada mereka membuat mereka lah yang akan memulihkan kerajaan itu, meskipun mereka tidak perlu tahu kapan waktunya pemulihan itu menjadi sempurna. Tuhan Yesus telah berjanji memberikan kuasa kepada para murid, karena para murid akan pergi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Para murid akan memperkenalkan sang raja ke seluruh daerah kekuasaannya. Daerah kekuasaannya bukan hanya wilayah Israel yang dikenal pada abad pertama. Daerah kekuasaannya yaitu kerajaan Israel yang sejati, mencakup wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh dunia. Roh Kudus menggerakkan, menguatkan, mendorong para murid dan memberikan kuasa yang melampaui dunia ini di dalam pelayanan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, setelah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid, Yesus Kristus terangkat ke surga. Dia diangkat ke tempat yang maha tinggi, jauh melampaui segala kuasa yang ada di langit dan di bumi. Dia telah dijanjikan tempat di sebelah kanan Allah, jauh melampaui tempat siapapun di seluruh ciptaan ini. Kristus naik dengan disaksikan oleh para murid. Merekalah yang pertama-tama harus membawa berita itu. Mereka terlebih dulu. Setelah itu dilanjutkan oleh orang-orang lain yang mendengarkan kesaksian mereka, termasuk kita saudara-saudara yang juga telah percaya kepada apa yang mereka beritakan. Baik kebangkitan Kristus maupun kenaikannya harus disaksikan oleh para murid. Para muridlah yang melihat kebenaran yang tidak dilihat oleh orang lain. Mereka melihat bahwa Kristus menaklukkan maut. Dia telah menang atas kematian. Lalu mereka juga harus melihat bahwa Kristus ditinggikan oleh Allah dengan diberikan tempat di sebelah kanannya. Para murid belum diperbolehkan untuk melihat kemuliaan surgawi di dalam segala kepenuhannya, sehingga mereka tidak diizinkan melihat Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi mereka harus tahu bahwa Kristus akan duduk di sebelah kanan Allah. Itulah sebabnya mereka harus menyaksikan Dia terangkat ke surga dengan dilingkupi oleh awan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka menunggu-nunggu awan itu lenyap karena mereka ingin melihat Kristus lebih lama lagi, dua orang malaikat melarang mereka karena satu-satunya cara mereka akan melihat Kristus lagi hanyalah jika Dia kembali kedua kalinya nanti. Awan itu tidak akan hilang dan Kristus tidak akan terlihat lagi. Baik para murid pada waktu itu maupun kita semua pada waktu sekarang belum diperbolehkan untuk memandang Kristus di dalam kemuliaannya di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Kita saat ini hanya diizinkan untuk menantikan dengan rindu saatnya Kristus datang kembali dan menyatakan dirinya pada kedatangannya itu. Yang pasti Dia ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga lewat firman ini, ada beberapa hal yang disampaikan bagi kita. Yaitu yang pertama, kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu, karena itu adalah milik Allah. Masa dan waktu itu adalah milik Allah. Itu artinya segala sesuatu berada dalam kendalinya Allah, karena Dialah Allah yang Maha Kuasa. Yang dituntut dari kita adalah iman kepercayaan akan kuasa Allah, sehingga kita akan melihat kuasa-Nya terjadi dalam hidup kita tepat pada waktunya. Kita ingatlah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Walaupun Yesus telah terangkat ke surga, bukanlah ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita. Malah sebaliknya, bahwa Dia akan hadir kepada setiap pribadi, yaitu melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang senantiasa tinggal dalam setiap pribadi yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat, seperti janji Tuhan Yesus yang tercatat di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20b yang berkata, "Dan ketahuilah, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kata-kata Yesus ini akan menjadi jaminan penyertaannya sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara,
menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus bukan hanya sekedar Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, namun lebih daripada itu saudara-saudara, supaya kita dimampukan oleh Allah menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita dapat menyatakan atau bersaksi kepada semua orang bahwa kita memang benar-benar memiliki Allah yang hidup dan berkuasa? Tentunya dengan menunjukkan cara hidup yang benar seperti yang diinginkan Yesus Kristus. Dengan demikian, buah-buah roh itu akan terpancar setiap saat dari pribadi kita, sehingga orang-orang di sekitar kita akan terberkati lewat kehidupan kita dan mengenal Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup dari khotbah kita kali ini, saya akan bercerita tentang kesaksian seorang gadis kecil. Suatu ketika, seorang gadis kecil berdiri di pinggir keramaian selagi ayahnya memberikan suatu kesaksian tentang apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia dan menarik dia dari gaya hidupnya sebagai seorang pemabuk. Pada hari itu, ada seorang yang sinis juga berdiri di antara kerumunan tersebut. Dia tidak tahan lagi mendengar segala omong kosong tentang apa yang dikatakan oleh ayah si gadis kecil tersebut, karena dia adalah orang yang skeptik atau orang yang ragu-ragu tentang keberadaan Tuhan. Kemudian orang skeptik ini berteriak kepada bapaknya si gadis kecil itu. Katanya, "Kenapa Anda tidak duduk dan diam saja? Hai orang tua, Anda hanyalah bermimpi." Tak beberapa lama, orang skeptik ini merasa ada tarikan di lengan jaketnya. Dia kemudian menoleh ke bawah dan ternyata seorang gadis kecil yang telah melakukannya. Anak itu menatapnya lekat-lekat dan berkata, "Tuan, itu adalah ayah saya yang Anda bicarakan. Anda mengatakan ayah saya seorang pemimpi. Biar saya ceritakan kepada Anda tentang ayah saya. Ayah saya dulu seorang pemabuk dan malam-malam pulang ke rumah dan memukuli ibu saya. Ibu saya menangis sepanjang malam. Dan Tuhan tahu, kami tidak memiliki pakaian-pakaian bagus untuk dipakai karena ayah saya membelanjakan seluruh uangnya untuk whisky. Kadang-kadang saya bahkan tidak memiliki sepatu untuk dikenakan ke sekolah. Tapi lihatlah sepatu dan bajuku ini, Tuan. Ayah saya sudah mempunyai pekerjaan yang baik sekarang." Lalu sambil menunjuk ke suatu arah, dia mengatakan, "Apakah Anda melihat seorang wanita yang sedang tersenyum di sana? Itu adalah ibu saya, Tuan. Dia tidak menangis sepanjang malam lagi sekarang. Sekarang dia menyanyi." Kemudian suatu pukulan yang hebat, anak itu berkata kepada orang skeptik ini, "Yesus telah merubah ayah saya. Yesus telah merubah rumah kami. Tuan, jika ayah saya sedang bermimpi, tolong jangan bangunkan dia. Karena kami sungguh tidak ingin lagi ayah kami kembali seperti dulu." Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan lewat cerita ini? Seorang anak kecil telah memberikan kesaksiannya tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan ayahnya dan anggota keluarganya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi saksi atas kebesaran Tuhan di dalam Yesus Kristus? Jika belum, mari kita gerakkan hidup kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Memang terkadang ada saja orang yang mengucilkan kita di dalam memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Dan terkadang kita dikatai sebagai seorang yang sedang bermimpi. Hal itu hanya sebuah tantangan kecil. Teruslah bersaksi bagi Kristus sampai ke ujung dunia, karena ada Roh Kudus yang akan menuntun kita dan menguatkan kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami
atas kebesaran-Mu, dan juga telah mengingatkan kami supaya kami menjadi saksi atas kebesaran-Mu itu Tuhan, sampai ke ujung bumi. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus kami bisa melakukannya. Dan Bapa yang baik, demikianlah juga seluruh jemaat Tuhan dan pendengar firman Tuhan, Engkau kiranya tetap memelihara, memberkati, dan menuntun. Dan Bapa yang baik, kami sadar juga Tuhan, ada banyak dosa-dosa kami, ampuni kami, supaya kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin.